Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Sun Anika. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang konsep wilayah dan tata ruang. Nah, di subbab ini Ibu akan menjelaskan tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, untuk yang pertama, apakah kalian sudah sering mendengar kata wilayah? Coba, apa aja yang ada di pikiran kalian jika mendengar kata wilayah? Nah, baik, lokasi, tempat, atau suatu daerah. Nah, sebelum kita beranjak ke materi, baiknya kita akan menjelaskan dulu tentang apa itu arti wilayah. Yang pertama yaitu pengertian wilayah menurut para ahli. Yang pertama, menurut Purnomo Sidi pada tahun 1998 menyebutkan bahwa wilayah merupakan suatu sebutan untuk suatu lingkungan yang ada di permukaan bumi yang mempunyai batas tertentu. Ingat, pada kata ini menurut Paijo Sidi menyebutkan bahwa permukaan bumi. Nah, apa itu permukaan bumi? Permukaan bumi merupakan bentang alam yang ada di atas bumi yang merupakan suatu wilayah di atmosfer. Nah, sedangkan menurut yang kedua yaitu menurut Immanuel Kant menyebutkan bahwa wilayah merupakan suatu ruang yang ada di permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu. Nah, untuk yang kedua ini kita bertemu lagi dengan kata permukaan bumi dengan karakteristik tertentu. Nah, jadi bisa kita simpulkan yaitu wilayah adalah merupakan permukaan bumi yang batas teritorialnya itu dibedakan antara satu wilayah dengan wilayah lain berdasarkan karakteristik tertentunya. Untuk mengetahui wilayah-wilayah yang ada di permukaan bumi, ada karakteristik pembedanya. Nah, apa itu karakteristik pembedanya? Yang pertama, menurut fisiknya dan juga non-fisik. Nah, yang pertama yaitu wilayah fisik dan non-fisik. Di sini, wilayah fisik dijelaskan bahwa wilayah itu dibatasi oleh batas-batas fisik yang ada di permukaan bumi. Contohnya apa wilayah fisik itu? Nah, suatu wilayah dibedakan atau di lingkungannya itu seperti lingkungan yang beriklim berbeda. Misal, ini iklim. Nah, suatu wilayah di permukaan bumi mempunyai iklim yang berbeda-beda. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain memiliki iklim yang berbeda. Itu dinamakan satu wilayah. Nah, contoh yang kedua misal, terdapat fauna berdasarkan faunanya. Kita ketahui bahwa fauna merupakan hewan. Nah, menurut hewan yang tinggal di permukaan bumi, wilayah-wilayah itu juga bisa dibedakan antara wilayah Australis dan wilayah Asiatis, di mana kita ketahui bahwa wilayah Asiatis itu wilayah tempat hidup fauna yang ada di wilayah barat Indonesia, sedangkan wilayah Australis merupakan wilayah tempat tinggal hidup hewan yang ada di sebelah timur Indonesia. Nah, dari sini kan kita bisa lihat bahwa wilayah itu dibedakan bisa berdasarkan faktor fisiknya yaitu fauna atau hewan tadi. Yang kedua yaitu pembedanya yaitu tentang wilayah non-fisik. Kita ketahui bahwa wilayah non-fisik merupakan wilayah yang dipengaruhi oleh manusia, yaitu faktor sosial, di mana manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh wilayah non-fisik yaitu wilayah pemukiman. Nah, di wilayah pemukiman ini, jadi di antara wilayah pemukiman ini terdapat interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, maka dari itu di wilayah non-fisik kita bisa melihat adanya contoh yaitu suatu pemukiman, yaitu merupakan suatu wilayah. Kali ini akan membahas tentang jenis-jenis wilayahnya. Wilayah dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah formal dan wilayah fungsional.
Yang pertama, wilayah formal adalah wilayah yang terbentuk berdasarkan keseragaman atau memiliki ciri-ciri yang sama di area tertentu dengan tujuan tertentu. Nah, baik secara fisik maupun sosial, dia memiliki keseragaman atau kesamaan. Contohnya, yang pertama yaitu wilayah pertanian. Ada yang tahu wilayah pertanian di Indonesia? Nah, misal di suatu wilayah itu suatu pertanian, seluruh penduduknya atau daerahnya bertani. Itu kan sosialnya. Sedangkan wilayah fisiknya yaitu daerah pertanian. Maka terjadi hubungan antara manusia dengan lingkungannya menjadi sebuah lingkungan pertanian. Nah, itu merupakan wilayah formal. Dan contoh yang kedua yaitu pegunungan, wilayah pegunungan. Apa maksudnya? Di suatu wilayah, misal kawasan Gunung Bromo, maka kita dapat mengetahui terdapat banyak gunung. Nah, di situ penduduk juga berinteraksi dengan lingkungannya, di lingkungan pegunungan, maka dia menamakan dirinya menjadi wilayah pegunungan. Nah, berdasarkan contoh tadi dapat ditarik kesimpulan ada ciri-cirinya wilayah formal itu. Yang pertama, cirinya adalah homogen atau sama. Tadi kan kita lihat bahwa di lingkungan atau di wilayah pertanian memiliki ciri-ciri semuanya menjadi petani, semuanya wilayahnya pertanian. Nah, maka di wilayah itu merupakan wilayah pertanian dengan ciri khas homogen atau seragam. Nah, yang kedua cirinya yaitu statis. Statis merupakan cirinya adalah bertahan dalam jangka waktu yang lama, tidak mengalami perubahan. Nah, contoh yang sebelumnya kita bahas adalah contoh pegunungan di wilayah Bromo. Maka di wilayah itu terdapat banyak gunung, tidak akan berubah kalau tidak dalam jangka waktu yang sangat panjang, beratus-ratus tahun dia bakal berubah. Jadi di wilayah itu statis, dia tetap sebagai wilayah pegunungan. Itulah yang dinamakan dengan wilayah formal. Yang kedua yaitu wilayah fungsional, di mana wilayah fungsional ini merupakan wilayah yang dibentuk berdasarkan fungsinya, yang terbentuk berdasarkan fungsi yang sama. Dari kata kuncinya di wilayah fungsional ini adalah fungsi. Satu wilayah memiliki fungsi dan berhubungan dengan wilayah lain. Dia berfungsi untuk wilayah lainnya, ada timbal balik, dia mempunyai fungsi. Nah, itu adalah kata kuncinya di wilayah fungsional. Contohnya apa? Wilayah pabrik. Di wilayah pabrik ada wilayah fisiknya, yaitu tempatnya, tempat bekerja suatu kawasan pabrik, dan sosialnya adalah pekerjanya, lingkungan penduduknya di sekitarnya. Setiap hari ada suatu peristiwa yang diulang-ulang, yaitu di mana pegawai pabriknya ini bekerja di pabrik, pulang pergi, dan ada penduduk sekitar yang lalu lalang dan memanfaatkan adanya pabrik untuk menambah mata pencaharian misal. Nah, itu adalah ada fungsinya, fungsi wilayah pabrik ini terhadap wilayah lain di sekitarnya. Nah, di sini dikatakan bahwa cirinya apa? Berarti kalau wilayah pabrik ini kan memiliki ciri-ciri atau banyak komponen. Nah, jadi itu dinamakan cirinya adalah heterogen. Tidak hanya satu komponen saja, beda dengan yang wilayah formal tadi. Yang kedua yaitu cirinya adalah dinamis atau bisa berubah-ubah. Misal kalau di wilayah pabrik ini sudah mengalami kebangkrutan, ada yang pernah tahu kan kalau ada suatu pabrik tutup misal, maka seluruh lingkungannya atau komponen-komponen di lingkungannya itu akan ikut mengalami dampaknya. Misal mata pencahariannya hilang, terus pekerjanya berpindah tempat dari wilayah pabrik itu, otomatis wilayah fungsional pabriknya itu akan hilang. Itu contoh kecil. Misal kalau di wilayah yang lebih luas, kita lihat
ada yang tahu kan, kota Jakarta merupakan ibu kota. Ini yang contoh besar agar kalian lebih paham. Nah, kota Jakarta merupakan inti atau pusat pertumbuhan dari suatu wilayah. Kita lihat wilayah yang ada di sekitar kota Jakarta apa? Ada Bogor, ada Depok misal. Nah, ini ada wilayah lain. Ini ada wilayah lain. Nah, wilayah-wilayah ini memanfaatkan kota Jakarta sebagai wilayah tumpuannya, atau kota Jakarta memberikan fungsi terhadap Bogor, fungsi terhadap Depok. Apa? Bisa tenaga kerjanya. Orang Bogor bekerja di Jakarta. Jakarta di sini memberikan fungsi yang besar terhadap kota-kota di sekitarnya. Dia sebagai penumpang perekonomian dan juga penumpang keberlangsungan hidup daerah di wilayah Jakarta. Nah, sekarang kalian sudah bisa membedakan kan antara wilayah formal dan wilayah fungsional. Nah, di sini wilayah formal harus tetap kita ingat bahwa cirinya homogen dan statis. Sedangkan wilayah fungsional yaitu heterogen dan dinamis. Itu yang perlu dibuat sebagai kata kunci. Nah, sampai di sini kalian masih berpikir bahwa geografi itu mudah. Geografi itu ada di sekitar kita dan belajar geografi itu sangatlah menarik. Maka dari itu, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa di pertemuan atau materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.